Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video part 2 dari masalah atau ya update terbaru Shopee soal no harga coret dan varian termahal yang dimunculkan di listing produk cart di Shopee. Produk cart itu apa ya? Ya kayak hasil pencarian, terus halaman toko dan sebagainya. Varian termahal. Ini part 2, part 1 silahkan cek aja yang sebelumnya. Part 1 cuma apa ya, cuma ngemeng doang lah, cuma penjelasan-penjelasan, pandangan-pandangan, opini-opini saya. Nah, ini saya mau ngebahas solusinya menurut pandangan saya. Saya tidak akan bahas part 1 karena ada di part 1. Jadi teman-teman nonton dulu part 1-nya. Ini part 2-nya. Jadi solusinya gimana untuk khususnya masalah si varian termahal ya. Karena buat saya yang paling problem itu si varian termahal. Solusinya satu, kalau varian termahalnya teman-teman itu adalah pelengkap, atau nggak laku, atau high selling, upselling, kok high selling ya, atau upselling, saran saya udah cut aja. Kalau pelengkap itu contohnya gimana? Contohnya kayak gini, kayak misalkan itu sering terjadinya biasanya di elektronik ya. Misalkan saya jualan mikrofon, terus jualnya mikrofon, tapi saya bikin taruh varian set YouTuber. Jadi mahal, jadi upsell buat orang yang nggak mau ribet. Oh, langsung aja beli set YouTuber ini. Padahal tadinya awalnya nyari mikrofon. Itu namanya upselling. Itu teknik yang sangat-sangat umum dan bagus sekali. Dan herannya Shopee malah men-tackle hal ini. Ya contohnya kayak orang datang kalau bisnis konvensional ya. Misalkan datang apa ya? Datang ke Honda gitu ya, ke Honda. Mau beli Brio. Terus tiba-tiba si salesnya bilang, sekarang ada Rocky. Rocky atau apa? Rocky Daihatsu ya? Apa sih? Aduh. Ya itulah namanya lah, Rocky lah katakannya ya. Sekarang ada Rocky, harganya beda dikit. Oh, yang mau beli jadi mikir juga. Iya, Brio kan udah lama ya. Nah, itu namanya upselling. Itu sangat umum di marketing. Lalu, kalau ternyata varian termahalnya teman-teman itu adalah produk high selling, upselling, produk yang nggak laku, atau produk pelengkap, udah cut aja. Contohnya gini, ada 5 varian. Kalau diurutin, ini berdasarkan yang dari yang termurah ke termahal. Ternyata yang termahalnya itu yang nggak laku-laku amat. Ini kalau grafiknya seperti ini, yang terlakunya itu di B, yang A lumayan laku, yang C lumayan laku, yang DE-nya nggak laku, ya sudah cut aja. Lebih baik cut daripada mengganggu si laku. Jadinya ini benalu si D atau E. Yang paling umum itu adalah di fashion wanita misalkan. Di fashion wanita misalkan S, M, L, XL, XXL. Itu kalau produk teman-teman yang lakunya itu size M, dan saya yakin yang namanya fashion pasti ada aja yang minta super duper jumbo, ada bahkan ada dulu ada apa si e-commerce namanya sell stock terus berubah jadi Sorabel. Dia unique selling pointnya jualan produk jumbo. Ya bagus, keren juga, tapi tewas juga ternyata. Karena memang yang jumbo-jumbo itu banyak yang nyari. Saya pun nyari kaos jumbo. Dan datangnya saya ke toko yang jualan kaos reguler dulu, terus cari varian jumbonya. Tapi itu nggak umum memang. Yang umum mungkin yang size M misalkan. Jadi kalau teman-teman distribusi laris variannya itu seperti ini, dan S ke XXL itu yang dari murah ke mahal, dan XL ke XXL-nya itu ternyata ya nggak laku-laku amat, ya udah cut aja. Karena jangan sampai dia mengganggu si SML ini yang memang terbukti laku. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan harga variannya ini ya apa tiring ya, berbeda-beda SML XXL. Atau kalau teman-teman berani harga XXL harga M sama dengan harga XXL, ya silahkan aja. Itu justru bagus kayak gitu dan tetap laku, itu bagus. Ini kan masalahnya kalau misalkan harga teman-teman variannya teman-teman harganya beda-beda. Ini apa ya, pemikiran solusi dari saya. Yang kedua, ya udah pisah aja semua. Bisa aja semua, misalkan varian A, B, C, D, E. Ini kan jadi termahal, yang termahal nih ya. Ini bisa mengganggu B yang terlaris. Kalau misalkan kasusnya kayak gitu, ya udah pisah aja. A satu produk, B satu produk, C satu produk, D satu produk, E satu produk. Sederhana. Kalau fashion memang non praktikal karena fashion biasanya varian itu warna atau size. Jadinya nanti jadi aneh aja tokonya, satu produk tapi banyak banget. Fisiknya satu tapi si produknya banyak gitu, terlalu banyak. Saya juga satu produk sebenarnya beberapa kali upload, cuman kalau sampai sampai memenuhi tiap size satu upload juga jadinya jelek aja gitu. Nggak ya merubah struktur semuanya, jadinya repot.
Ini buat fashion menurut saya non practical. Alias ya tidak realistis untuk dilakukan lah. Tapi untuk non fashion ini good, ini bagus. Contohnya kayak misalkan jualan TWS gitu. TWS tuh kan banyak variannya, ada M10, F9, X22, Y9 dan sebagainya. Biasanya seller dijijelin aja jadi satu produk, jadi satu link. Ya bagus, jadi ulasannya banyak. Cuman kalau misalkan sekarang variannya beda-beda harga dan yang termahal itu bisa merusak nanti yang terlaris, itu lebih baik ya sudah pecah aja jadi satu varian satu produk. Repot ya, ya repot mau gimana lagi. Intinya adalah jangan sampai yang angka termahal itu mengganggu CTR-nya teman-teman, jangan sampai mengganggu si terlaris. Oke, ini solusi kedua, pisah aja. Yang ketiga, nah ya udah flat price. Sekali lagi yang jadi masalah di sekarang adalah harga varian termahal yang mampang di produk cartlistnya Shopee. Ya udah kalau kalau nggak mau ada yang termahal ya udah flat price aja. Jadi semua varian harganya sama, semua size harganya sama. Cek average price average price atau produk harga rata-ratanya teman-teman. Itu artinya kan willingly to pay-nya si customer ya. Itu data aktual. Ceknya gampang kok. Teman-teman tinggal ke performa produk, lalu cek aja di sini performa produk, lalu pilih si matriksnya itu cukup penjualan sama produk nih, penjualan sama produk, udah gitu aja. Terus lihat nih, ini total penjualan untuk produk yang ini yang saya 5 juta ya, ini katakan 5 juta. Ini yang terjualnya 332, berarti dulu saya buka kalkulator dulu. Katakanlah 5 juta ya, 5 juta tuh 23 dibagi tadi berapa produk, terjualnya 332 bagi 332 adalah 15.000 perak. Ini adalah harga produk rata-rata si produk tersebut. Dan ini yang menandakan bahwa si customer belinya itu willingly to pay, dia tuh maunya bayar di 15.000. Karena itu udah angka realnya ya. Kalau jomplang, kalau misalkan tiba-tiba jadi 30.000, kemungkinan ya sangat apa ya, ada kemungkinan besar jadi kabur, jadi nggak mau ngeklik. Karena kan oke, udah laris nih tadi yang saya itu 300 pieces ya. Algoritma Shopee akan mencari orang-orang yang kurang lebih mencari produk tersebut dengan price range tersebut. Kalau teman-teman harganya yang mampang itu 2-3 kali lipat dari harga rata-rata tadi, ngebuat orang jadi jiper, jadi kabur. Nah makanya saran saya ya sudah, solusi ketiga, set flat price, price-nya rata, lihat cek average price per produknya, jangan sampai terlalu jomplang. Seberapa jomplang? Nah itu saya juga nggak tahu, harus dihitung ya. Yang jelas kalau sampai 3 kali dari average price, lebih baik kalau misalkan flat price-nya, misalkan tadinya tiringnya teman-teman 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Sekarang mau di flatin aja lah semua varian satu harga. Teman-teman punya average product price-nya misalkan 25.000. Kalau misalkan teman-teman flatin di 100.000 kan konyol ya, 4 kali lipat jomplang. Nah makanya berapa ya falsifikasi aja. Kalau terlalu jomplang, pakai feeling teman-teman aja, ya jangan dilakukan. Tapi kalau jangan dipilih angka tersebut. Tapi kalau misalkan average price-nya 25.000, saya mau ngeflatin di 30.000 atau 20.000 itu masih make sense ya. 20.000 jangan lah, nanti rugi. Ke 30.000 makin make sense. Ke 50.000 butuh keberanian, ya berarti di antara 30 sampai 50.000 untuk flat price. Dicek lagi HPP, wah muter, hitungannya jadi panjang. Ya begitulah, ini saran solusi ketiga. Dan cuma itu aja. Cuma itu aja 3 saran solusi dari saya menghadapi perubahan Shopee ini. Kata saya sih, saya yakin ada perubahan lagi dari Shopee-nya, karena nggak mungkin ini fix. Karena ya perusahaan teknologi biasanya kayak gitu ya, beta kurang ajarnya perusahaan teknologi itu beta testing versi 1.1, dicari dulu yang apa ya, mencari kecelakaan dulu baru dibenerin. Kan kalau misalkan kita jualan makanan nggak mungkin kayak gitu ya. Kita masak itu bikin restoran. Oke, kita beta testing dulu. Oke, kita garamnya 1.000, garamnya 5 sendok dulu. Gimana customernya ini nggak apa muntah-muntah nggak? Kan nggak mungkin udah kabur duluan. Ya begitulah. Alhamdulillah rabbil alamin, sudah 10 menit saya bicara. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe karena
subscribe-nya teman-teman, itu sangat membuat saya semangat sekali untuk bikin konten selanjutnya, konten selanjutnya, konten selanjutnya. Sekian aja, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.